Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Taskia Aulia Rahman dari Prodi Ilmu Komunikasi tahun 2020 dengan NIM 1410620011 dengan presensi nomor 37 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan revisi dari mini skripsi kualitatif saya yang berjudul Pola Komunikasi Ketua Posyandu Garuda Perumahan Bumi Sentosa Cibinong pada Kinerja Para Kader dalam menjalankan program. Lalu selanjutnya di sini ada bab 1 yaitu pendahuluan. Nah, latar belakangnya yaitu posyandu merupakan suatu tempat atau fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh masyarakat untuk menjalankan program yang diharapkan dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia. Posyandu di sini juga dapat dikatakan sebagai satuan pendidikan nonformal, yang mana posyandu juga berperan sebagai kelompok belajar dalam satuan yang terdiri dari masyarakat. Nah, kelompok belajar yang terbentuk di posyandu ini dapat terjadi saat berlangsungnya kegiatan di posyandu. Kader posyandu dapat disebut sebagai fasilitator, sementara anggota posyandu dapat dikatakan sebagai peserta didik. Fasilitator memiliki fungsi sebagai seseorang yang memberikan arah serta penunjuk langkah-langkah atau program yang sedang berlangsung di posyandu. Fasilitator bertugas juga sebagai seseorang yang memberikan motivasi, petugas yang memberikan penyuluhan dan pelayanan kesehatan. Salah satu upaya penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah dengan melakukan upaya peningkatan dari status gizi yang harus diterima oleh masyarakat. Nah, posyandu ini tentunya memiliki anggaran. Namun, permasalahannya di sini kebanyakan kader posyandu itu rata-rata bekerja secara sukarela. Jadi, dalam penelitian ini akan meneliti bagaimana Ketua Posyandu Garuda Bumi Sentosa Cibinong pada kinerja para kader dalam menjalankan program, walau bekerja secara sukarela. Jadi bagaimana peran ketua sebagai pemimpin dalam memimpin para kader di posyandu untuk selalu bisa bersedia dalam meluangkan waktunya walaupun bekerja dengan secara sukarela. Berdasarkan hal-hal yang sudah dijelaskan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola komunikasi Ketua Posyandu Garuda Perumahan Bumi Sentosa Cibinong terhadap motivasi kinerja para kader dalam menjalankan program. Lalu di sini ada fokus penelitiannya. Nah, setelah melihat latar belakang dari permasalahan di atas, maka dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pola komunikasi Ketua Posyandu Garuda Perumahan Bumi Sentosa Cibinong pada kinerja para kader dalam menjalankan program. Lalu selanjutnya, tujuan penelitiannya yaitu pada dasarnya sebuah penelitian pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola komunikasi Ketua Posyandu Garuda Perumahan Bumi Sentosa Cibinong pada kinerja para kader dalam menjalankan program. Lalu manfaat penelitiannya yaitu secara akademis, manfaat penelitian ini adalah untuk menambah dan mengembangkan kajian ilmu komunikasi, khususnya di bidang komunikasi. Nah, selanjutnya manfaat penelitian secara praktis yaitu diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi di bidang komunikasi. Nah, lalu selanjutnya masuk ke bab 2 yaitu kajian teori. Konsep dari penelitian ini adalah komunikasi organisasi. Nah, komunikasi organisasi adalah suatu proses yang sifatnya disiplin, yang mana memiliki manfaat untuk mengambil sejumlah arah agar menjadi merata. Dalam pengertiannya, definisi komunikasi organisasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu definisi fungsional dan definisi interpretatif. Definisi fungsional dalam komunikasi organisasi adalah suatu kinerja dan interpretasi pesan antar unit komunikasi yang merupakan bagian di dalam suatu organisasi tertentu. Definisi tersebut menggambarkan bahwa dalam suatu organisasi, tentunya interpretasi pesan antar unit komunikasi itu penting. Definisi tersebut dapat menggambarkan bahwa organisasi terdiri dari beberapa unit yang saling berkaitan dan memiliki fungsi dan hubungan satu sama lain di dalam lingkungan.
Sedangkan definisi interpretatif dalam komunikasi organisasi cenderung lebih menekankan kegiatan pemrosesan pesan yang berada dalam batas-batas organisasi. Menurut buku Falls, D.F. dan Pace RW 2020. Lalu di sini variabelnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah pola komunikasi. Yaitu, pola, menurut KBBI, pola adalah gambar yang dibuat sebagai model ataupun bentuk struktur yang bersifat tetap. Sedangkan pergerakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sebagai kebangkitan atau perjuangan. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari antar individu ke individu lainnya. Pengertian ini memberikan pemahaman bahwa di dalam komunikasi melibatkan sejumlah orang atau manusia. Komunikasi seperti ini disebut sebagai human communication atau komunikasi manusia. Nah, lalu selanjutnya masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama ada paradigma penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma penelitian post-positivisme. Paradigma post-positivisme itu berpendapat bahwa peneliti tidak bisa mendapatkan fakta dari suatu kenyataan apabila si peneliti membuat jarak dengan kenyataan yang ada. Hubungan peneliti dengan realitas harus interaktif. Lalu yang kedua ada pendekatan penelitian. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan yang dilaksanakan dalam penelitian yang dikaji menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif. Lalu 3.3 ada metode penelitian. Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Lalu 3.4 teknik penarikan informan. Teknik penarikan informan pada penelitian ini menggunakan teknik pervasive sampling. Selanjutnya 3.4.1 yaitu informan. Informan yang akan dituju pada penelitian ini adalah para kader di Posyandu Garuda Perumahan Cibinong. Nah, lalu selanjutnya ada metode pengumpulan data. Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Lalu selanjutnya 3.6, yaitu keabsahan data. Pada penelitian ini, peneliti melakukan triangulasi dengan cara membandingkan jawaban dari wawancara yang telah dilakukan dengan informan kunci dan informan pendukung untuk mendapatkan data yang cocok, valid, dan sesuai. Nah, lalu ada keterbatasan dan kelemahan penelitian. Yang pertama, keterbatasan dari penelitian ini adalah dalam pengumpulan data dan wawancara tentunya memerlukan waktu yang lebih lama. Selain itu, kualitas penelitian sangat bergantung kepada pengalaman peneliti. Adapun untuk yang akan dijadikan informan penelitian adalah 2-3 orang kader di Posyandu Garuda Perumahan Bumi Sentosa Cibinong. Nah, selanjutnya ada kelemahan penelitian. Kelemahan dari penelitian ini yaitu penelitian bersifat subjektif, dikarenakan hanya menggunakan satu variabel, yaitu pola komunikasi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.